Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan tugas yang kemarin, saya ingin memberikan jawaban generate random number dan apa sih kegunaannya, kenapa harus generate random number seperti itu. Sebelum video ini dimulai, sama seperti video kemarin, bagi yang mau menonton video ini harus mempunyai basic di bidang JavaScript, terutama di bidang OOP ya, Object Oriented Programming, Function, Arrow Function, AS6, AS7, dan lain-lain gitu ya, dan basic logiknya juga. Kemudian harus ada pengetahuan dasar tentang JSX atau JavaScript Extension, karena di sini saya menggunakan React.js sebagai aplikasinya. Nah, kemudian untuk teman-teman umum yang mungkin ya, teman saya yang bisa menggunakan Python dan sedang melihat video ini, saya tidak, kalau mau belajar nggak apa-apa, tapi saya tidak menyarankan untuk melihatnya, karena saya menggunakan tipe data yang berbeda dengan apa yang ada di Python seperti itu. Yang pertama, saya ingin memulai dengan menginstal React dulu. Yang pertama, terdapat beberapa file. Di sini saya ingin masuk ke React App. Jadi saya change directory React App. Kemudian kalau udah masuk di sini, saya akan menginstal dengan judul React 16. Caranya npx create React App React 16. Karena saya sudah menginstal Node.js dan npm sebelumnya, maka saya menginstalnya dengan cara otomatis seperti ini. Mungkin cara manual saya akan lakukan di video lain, agar mempersingkat waktu. Saya menggunakan cara otomatis pada video kali ini. Di sini sedang melakukan proses instalasi React JavaScript, dan kemudian untuk teman-teman yang ingin mendapatkan file codingannya, silakan masuk ke GitHub saya. Ini profilnya. File tersebut nantinya akan terdapat pada repositori latihan JavaScript. Masuk ke React App, kemudian di sini kita lihat belum ada React 16. Nanti saya akan push, dan historinya bakalan teman-teman baca, karena setiap ada perkembangan saya akan laporkan di GitHub ini. Caranya, kalau teman-teman nonton video kemarin, lihat ini, kemudian history. Di sini ada beberapa historinya ya. Ada pembuatan React 15, without logic, terus complete-nya. Terus ada button plus and minus-nya complete. Seperti ini yang ditambahkan, ada yang baris yang ditambahkan, ada yang baris yang dikurangin, gitu, yang merah dikurangin. Pokoknya ada historinya lengkap di GitHub, seperti itu. Nah, di sini sudah terinstall npm 16. Kita masuk ke file yang baru, React 16, kemudian kita npm start. Maka akan dibawa ke browser teman-teman. Ya, ini untuk defaultnya tampilan browser React, JavaScript seperti ini. Nah, kemudian saya ingin membuat terminal baru, saya akan push ya di GitHub. Seperti yang kita lihat tadi, di React 16 ini filenya belum ada. Saya akan push. Pertama, add, commit dulu. Untuk pertama kali pesannya, misal inisiasi React 16. Kemudian saya push. Nah, ini tandanya udah ke push ya. Kalau kita refresh website GitHub saya, nah ini sudah, ini inisiasi React.js 15
detik yang lalu. Teman-teman silakan jika mau push, maksud saya jika mau pull. Nah, kita lihat sama seperti kemarin, buka SARC, kemudian APPJS. Mungkin ini saya hapus ya, teman-teman. Header-nya juga. Dan kemudian JSX ini hanya boleh mempunyai satu parent, yaitu saya menggunakan div dengan kelas app ya, seperti itu. Jadi berbeda dengan HTML biasa, jika JSX hanya memperbolehkan satu parent. Kosong. Oke, kita belum save ya di Visual Studio Code. Kita save, kemudian kosong. Kemudian misalkan di sini dengan H1, tag HTML H1, saya ingin menulis hello visitors. Sudah ya. Di sini saya menggunakan front, kita bisa lihat di CSS-nya. Di sini mungkin saya memberi font family ya. Di sini saya menggunakan Apple System. Dan kalau di save, ini ya. Jadi ini bawaan dari Apple. Kemudian sama seperti kemarin di file RST ini, saya menambahkan folder komponen. Dalam folder komponen, saya menambahkan random number dengan file JS, JavaScript. Yang pertama, langsung aja, karena saya sudah menginstal ekstensi IS7 di Visual Studio Code, saya menggunakan kelas dan otomatis OOP ya, jatuhnya. Nah, kemudian di sini ini saya rapikan terlebih dahulu supaya nanti dibacanya enak. Oh, di sini saya update dulu ya. Untuk pesanan kedua mungkin saya memberi pembuatan random number.js seperti ya. Kemudian saya push. Teman-teman silakan nanti lihat historinya. Tapi ini belum saya import, udah diekspor, belum diimport ke APPJS. Random number, oke baik. Mungkin yang pertama untuk header 2 ya. Generate, mungkin saya kasih judul generate random number. Untuk dengan tag HTML header 2. Kemudian di sini saya ingin oke. Ada yang dilupa, karena ini OOP, kita menggunakan constructor dengan parameter props. Kemudian komponen ini, terutama di props ini terdapat pada komponen di library React. Di library React-nya itu sebagai parent, dan di sini sebagai child. Maka di sini kita menggunakan super sebagai pengganti this. Nah, kemudian di sini saya menggunakan this state, tidak boleh parameter lain. Number sama dengan 0. Kenapa nggak boleh parameter lain? Karena untuk mengubah nanti kita menggunakan this set state. Nah, seperti ini. Nah, kalau kayak gini, belakangnya juga harus sama. Set state seperti itu. State. Jadi nggak boleh variabel lain. Kemudian, mungkin saya ingin membuat button terlebih dahulu ya. Oke. Di sini saya ingin menampilkan
Oke, mungkin di sini aja ya. Di sini saya ingin menampilkan random number-nya. Nah, dengan kurung kurawal ini, kemudian kita menggunakan objek, jadi di state number dengan dot gitu ya. Jadi masuk masuk ke state di sini ada number. Misalkan di sini ada nama, Amar gitu ya. Ini lupa dikasih koma. Nah, di sini juga nama. Jadi tergantung memakai apa. Teman-teman yang menggunakan Python juga pasti paham. Yang biasa menggunakan objek ya. Seperti itu. Nah, di sini saya ingin mengimport di app.js yang sebagai sumber tampilan di website. Import, mungkin namanya dengan huruf besar awalnya, ingat, JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang aneh. Mungkin random ya. From, ini kita titik sekali, kemudian komponen, titik karena setara ya, komponen, kemudian random number. Sini saya panggil dengan tag HTML, custom. Jadi nggak bakalan ada di HTML biasa, karena ini JSX. Kita lihat. Nah, ini kalau tadi saya menggunakan di state name ya. Kalau misalkan kita menggunakan number, sebentar. Nah, di sini bagi teman-teman yang belum paham, dengan tipe data objek yang biasa teman-teman menggunakan list gitu ya, silakan dipelajari terlebih dahulu. Nah, ini ya, nom. Kemudian untuk langkah selanjutnya, saya ingin membuat button di sini. Generate. Nih, seperti itu ya. Nah, di sini sudah terlihat, tapi kalau kita pencet, belum berfungsi ya, karena kita belum menggunakan logic dalam button tersebut. Nah, di sini saya mungkin update dulu di GitHub dengan pesan React 16 novelnya without logic seperti itu ya. Kemudian git push originate. Sekali lagi. Nah, yang kita lakukan adalah jika kita menekan tombol ini, di sini akan mengenerate suatu angka dari 0 sampai 100 dan bilangan bulat seperti itu. Caranya mungkin saya menggunakan function, arrow function ya. Nama functionnya acak mungkin, pakai bahasa Indonesia. Nah, ini pakai arrow function. Nah, jika teman-teman menggunakan itu, function biasa seperti ini, juga nggak apa-apa, gitu ya. Yang penting untuk JSX, awalannya itu harus huruf besar. Karena JavaScript itu aneh. Kalau misalkan diganti huruf kecil, nanti kalau nggak salah nggak kebaca. Itu saya pernah coba. Nah, kemudian kita ubah dengan cara di set state, kurung buka, dan ini kurung kurawal karena kita menggunakan tipe data objek. Number-nya kita ubah dengan this. Oke, number-nya kita ubah dengan math.random. Ya, kita kali dengan, ini dulu deh, ini dulu. Baik. Apakah sudah di-save? Oke, di sini saya akan mengaktifkan on-click ya. On-click. Ingat, karena kita menggunakan objek, yaitu kelas, kita harus menggunakan this. Oke. Nah, ini kalau math random di JavaScript, itu akan menampilkan angka dari 0 sampai 1 gitu ya.
ya 0,0, aja. Dan kita butuhkan adalah 0 sampai 100. Jadi kita kali 100 aja seperti itu. Jadi range-nya dari 0 sampai 100. Nah, jadi hasilnya seperti ini, tapi belum bilangan bulat gitu ya. Dan teman-teman yang mungkin lihat yang bisa tip pemrograman Python tapi belum JavaScript gitu ya. Di JavaScript hanya ada satu tipe data, yaitu number untuk angka ya. Nggak ada integer, nggak ada float. Mungkin saya ini commit dulu ke GitHub dengan pesan React 16 belum bilangan bulat gitu ya. Oke. Nah, kemudian PR kita masih ada ya, yaitu membulatkan bilangan ini. Nah, saya ingin membulatkannya ke bawah dengan math.floor. Seperti itu ya. Jadi nanti, nah ini udah bilangan bulat seperti itu. Ya mungkin itu aja. Nah ini kegunaannya buat apa sih? Nah, misalkan kita ingin menampilkan emoji yang random. Oke, ini saya tadi mau itu ya. Di sini saya laporkan dulu perkembangannya. React 16 random bilangan bulat. Oke. Baik, kegunaannya salah satunya untuk generate suatu kasus yang membutuhkan random number, seperti memunculkan library emoji seperti itu ya. Di sini sebelumnya saya telah menyiapkan banyak emoji. Oke. Baik, pertama mungkin kita tampilin dulu ya. Emojinya langsung di sini aja mungkin. Oke, ada yang error nampaknya. Dan ini emojinya dalam bentuk list. Expression. Oke, mungkin kita membuat fungsi lain saja gitu ya. Mungkin nama variabelnya random emojis. Arrow function. Baik. Ini kenapa error ya? Oh ya, belum dikasih konstanta ya. Jadi nggak apa-apa tadi diacak aja. Mungkin kayak gini. Const emoji sama dengan expression expect. Nah, ini tipe datanya juga string ya, teman-teman. Sebentar, mungkin ada kesalahan. Oh, belum dibuka ya. Nah, jadi teman-teman yang sudah pernah menggunakan list, index itu kalau di Python, R, Java, Golang, dan JavaScript, Java kayaknya beda sendiri. Saya rada lupa. Itu indeks listnya itu dimulai dari 0. Jadi ini urutan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Seperti itu.
Dan di sini kita bakalan bisa menampilkan acak dari kemungkinan dari atas sampai bawah menggunakan random, dan tapi nggak dikali 100 gitu ya. Dikali emoji dot length atau panjang emojinya gitu ya. Kalau di Python itu sintaksnya kurang lebih len emoji seperti itu ya. Nah, ini kalau di JavaScript emoji dot length seperti itu. Nah, di sini nanti akan ditampilkan ya. Di sini akan ditampilkan, oke. Mungkin di sini saya akan masuknya di emoji aja ya, di parameter emoji ini. Belum ada key-nya, jadi error. Kemudian belum ada list bukanya, seperti itu. Masih ada error kah? Oke, karena ini objek ya, perlu usah pakai titik 2. Ya, seperti itu. Mungkin ini bisa dihapus, teman-teman, supaya nggak mubazir. Ini ya, sampai sini aja. Kemudian, jadi ini dikali di state emoji dot length. Seperti itu ya. Oke, nggak apa-apa sih kalau tadi sama aja. Nah, di sini saya akan mengenerate this state emoji. Nah, indeksnya itu indeks ke number. Oke, ini this state number. Ingat kita menggunakan OP, jadi harus saja menggunakan this dan objek seperti itu ya. Kemudian ini this acak generate me, kita coba. Oke, generate. Nah, ini bakalan random ya, seperti itu. Ini salah satu kegunaannya, dan misalkan ingin memunculkan random quote seperti itu ya. Misalkan di sini saya mau nulis lagi, ini satu levelnya, quote. Tapi ini rada ribet sih. Oh, ini belum dikasih koma ya, jadi error. Oke, misalkan hidup cuma sekali gitu, atau salah ya. Kalau mau rapi, aturan internasionalnya itu seperti ini. Oke. Dan di sini kita tap sekali, kemudian, nah seperti itu. Mungkin ini. Oke. Yang kedua, belajarlah sampai ke negeri Cina. Terus misalkan jangan lupa berdoa. Kemudian misalkan praktis. Nah, ini bisa banyak ya, bisa banyak quote. Cuma ini untuk mempersingkat waktu. Oke. Saya laporan dulu di GitHub.
Jadi teman-teman nanti kalau mau ngambil yang random number ya silakan lihat historinya gitu ya. Kalau yang emoji boleh, kalau yang quote juga sekarang saya buat juga boleh. Di sini saya memanfaatkan list gitu ya. Nah, tapi berarti ini diubah jadi quote. Karena saya menggunakan data baru di objek yaitu quote gitu ya. Nah, di sini juga diganti dengan quote. Gitu. Oke, kita buka. Hidup cuma sekali. Prestige Make Perfect. Nah, Prestige Make Perfect itu ada di urutan, misalkan saya bikin paragraf di sini ya. Is state number. Nah, ini hidup cuma sekali itu di 0 ya. Kalau misalkan di generate, nih, 0, 3. Urutan ketiga itu practice make perfect. Hidup cuma sekali lagi, belajarlah sampai ke negeri Cina. Hidup cuma sekali, jangan lupa berdoa. Jadi random seperti ya. Terus yang di generate di sini juga random quote-nya. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin yang terakhir kita akan laporan akhir ya. Random quote. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.